Sekarang ulun berikan ilustrasi kepada pian. Coba pian katakan, tukang mana yang baik? 1 tukang judi, 2 tukang mabok, 3 tukang kawin. Pilih salah satu di antara 3, mana paling baik? Ibu-ibu, suaranya bu. Tukang judi, tukang mabok, tukang kawin. Bagusan mana bu? Ulah dijawab kawan. Kira-kira menurut pian bagusan mana pak? Tukang judi, tukang mabok, tukang kawin. Kawin di sini maksud ulun bukan kawin cerai itu adalah maksudnya kawin bertanggung jawab dan adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi SAW yang keberadaan mereka di muka bumi ini menjadi sebab muka bumi ini masih diberikan keamanan oleh Allah, sebagaimana baginda Nabi bersabda, an-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard. Bintang gemintang itu menjadi pengaman bagi penduduk langit, sedangkan ahlul baitku, garis keturunanku, anak cucuku, darah dagingku merupakan pengaman ada di muka bumi. Sebagai kaum muslimin yang mengikut jejak langkah Rasulnya, berkewajiban mencintai kepada mereka. Tugas kita mencintai, bukan membandingkan ilmu dan akhlak mereka. Tugas kita itu mencintai zat mereka. Mau habibnya alim, mau habibnya kada alim, mau habibnya bagus, mau habibnya sedikit nakal ataupun nakal, kewajiban kita tetap mencintai kepada zatnya. Kalau kita mencintai karena kealiman, otomatis dengan habib nang kada alim kita kada cinta. Kalau kita memandang dari segi adab dan kelakuannya kepada habib yang nakal, kita tentu pada cinta. Sedangkan kita dituntut untuk mencintai zatnya, darah dagingnya itu yang kita cintai. Masalah kelakuan sidin kayak apa, itu urusan sidin kepada datuknya. Nah maka pesan guru kita, ketika pian menemukan ada habib bermasalah yang bisa menyelesaikan masalah habib, ya habib jua. Kita jangan campur. Nah, itu. Yang paling aman seperti itu, karena mereka lebih tahu rumah tangga mereka ketimbang kita. Tugas kita cuma mencintai, dan apabila kita kuat mencintai kepada mereka, ini merupakan modal di siratal mustaqim nanti. Pijakan kita itu kuat, karena kata sabda Rasulullah berucap dalam sabdanya yang mulia, azbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Paling barikit batis
waktu menyeberang di sirat itu, asyaddukum hubban li ahli baiti, yang paling bersangatan dalam hatinya mencintai kepada anak cucu Nabi Muhammad. Nah, maka tugas kita ayyuhal muslimun, cintailah kepada mereka-mereka para habaib dan para syarifah, orang-orang yang darah dagingnya bersambung kepada Nabi SAW. Yang mulia, bil khusus hadir di tengah-tengah kita dua di antaranya yang kita tahu. Sebelah kanan ulun Al-Habib Abdurrahman Al-Aidrus, sebelah kiri ulun Al-Habib Sadiq bin Muhammad As-Saggaf. Kalau ada yang lain hadir ulun kada tahu, ampun maaf kalau ulun kada melihat, tanpa mengurangi rasa hormat ulun, takdim ulun kepada pian-pian semuanya. Yang mulia para tuan-tuan guru, para asatidzah, para muallimin yang selalu memberikan ilmunya kepada kita berataan. Dengan ilmu yang mereka sampaikan akhirnya kita mengenal mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak. Berkat ilmu yang mereka sampaikan, ilmu yang diambil dari warisan baginda Nabi SAW. Pun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, para ulama, para ustaz, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun dan pian berataan. Yang terhormat para pejabat pemerintah, bil khusus sahibul hajat, sahibul barnamij hadhil lailah, salah satu daripada anggota DPRD Kabupaten Musnah Utara, Bapak Al-Ghifari, yang menjadi wasilah kita berkumpul pada acara malam hari ini, serta pula yang kita banggakan pembakal dan berataan anak buah Sidin. Namun jarta sambutan tadi, karena bubuhan Sidin acara ini terlaksana. Bubuhan Sidin nang gotong royongnya, bubuhan Sidin nang bekerja samanya. Yang ulun hormati, ulun banggakan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu barataan, adik-adik semuanya yang rela berhadir walaupun dalam keadaan banjir, walaupun dalam keadaan hujan. Dan kita berharap hujan yang Allah turunkan, berapa banyak titik yang jatuh ke muka bumi ini, Allah jadikan semuanya rahmat untuk kita barataan. Seberapa banyak titik hujan yang Allah jatuhkan ke muka bumi ini, Allah jadikan ini sejumlah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Seberapa banyak Allah gugurkan titik hujan ini ke muka bumi, Allah jadikan ini merupakan jumlah banyaknya rezeki yang halal yang akan kita terima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah dan dengan berkat baginda Nabi SAW, malam hari ini kita berkumpul di Musalla Darul Falah, rumah kemenangan. Semoga berkat kita berbuat bahadir di sekitar rumah kemenangan ini, kita pun dijadikan Allah orang nang manang dunia sampai akhirat. Amin. Malam hari ini kita berkumpul khususnya dalam rangkaian acara haul keluarga daripada Bapak Al-Ghifari tadi, dan kita ingat ucapan Sayyidina Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Ini salah satu gurunya wali-wali kutub. Jadi kebanyakan wali kutub pasti berburu kepada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Beliau pernah berkata, man dzakara dzukira wa man nasiya nusiya. Siapa nang katuju ingat orang mati, kaina bila inya mati diingat orang juga. Waman nasiya nusia, siapa nang kada ingat lawan orang mati, kaina bila inya mati orang kada ingat juga. Waman i'tana bi amwatihi bidzikri wa ihda'is sadaqati wal qiraati yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi man ya'tani bih. Siapa orang yang mementingkan kepentingan orang mati, dengan cara apa yang mementingkan? Dikiriminya zikir, dikiriminya bacaan-bacaan, diberikannya sedekah, pahalanya untuk si mayit, maka Allah akan menyiapkan ada orang-orang yang ketika inya mati, orang tadi mengirimi lawan inya. Barakat apa? Barakat kita katuju menggandang orang mati. Istilah hukum agama lain, hukum karma, tapi Islam tidak mengenal karma, hukum timbal balik.
Kalau kita ingat lawan orang mati, ingat akan hak. Bila kita mati, orang ingat juga kita. Tapi sebaliknya, bilanya kita kada ingat lawan orang mati, bila kita mati, orang juga ada hak mengingat kita. Ingat akan hak, itu udah percaya mati dulu. Kalau yang udah percaya, bawa WA, ada WA kami kena sana. Sampai dah toh. Nah, kirimnya ada pak orang mati membawa HP lah. Hayal gitu. Jaga. Hari ini jaga. Tapi kita perlu jadikan renungan ucapan Al-Habib Ahmad bin Omar bin Sumit ini. Perlu dijadikan renungan. Kenapa? Sebagai bahan pemikiran kita. Mun kita hendak nyaman, wayah ini narancaki ingat orang mati. Apalagi jadi anak kuitan mati kada diingat-ingat lah. Mana jasa-jasa kuitan? Bahari jasa sidin mana? Mun sidin mati kita kada ingat. 1000 kali kita mau bawa sidin naik haji, tawafnya itu kita gendong, kita ambil di belakang. 1000 kali yang tawaf, kada pacang lunas membayari jasa-jasa kuitan. Nah, makanya jadi anak ketika mama abah kita sudah wafat, ayo kita ingat sidin. Ketika kita ingat sidin, maka nanti Allah gerakkan anak-anak kita, keturunan kita, bila kita mati akan mengingat kita. Nah, itu sudah pasti. Hukum timbal balik itu akan terjadi. Nah, wabil khusus malam hari ini pula diniatkan untuk menghauli abah guru sekumpul. Jadi dalam momen yang sangat mulia ini, alangkah bagusnya sedikit kita mengambil berkat bagaimana manaqib abah guru. Walaupun Al-Fakir sebenarnya tidak pantas menceritakan ini karena masih banyak aja guru-guru yang mengalami sebagai saksi sejarah hidup abah guru. Kalau kita kan bukan saksi hidup, kita ini cuma tahu sejarah abah guru karena membaca lewat manaqib. Bertemuan lalu sidin kan suah, melihat sidin secara langsung kada suah. Karena waktu abah guru meninggal 2005, ulun aja masih di kampung sekolah sanawiyah, kada tahu dia apa-apa. Masuk pesantren Jebalo, masuk pesantren ulun 2007. Baru masuk pesantren, baru mengenal dunia pesantren. Tamat di Raudhah 2015. Mana tahu lah abah guru. Tapi karena kita yang didaulat untuk berbicara, maka kita bacakan manaqib yang sudah kita terima ijazahnya dari guru-guru kita. Qala al-alimul fadil al-hajj Muhammad Fadlan Asy'ari Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa asrarihi, telah berkata Al-Alimul Fadil Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Fadlan Asy'ari, beliau sepupu sekali oleh abah guru. Beliau ada menulis manaqib abah guru berbahasa Arab, langsung diartikan dengan bahasa Melayu. Tapi ulun tidak membacakan itunya, ulun hanya mengambil syair yang ditulis beliau dalam kitab itu. Syair itu berbunyi, Tuba li ahlil arsyadi biwaslikum, Tuba li ahlil banjari bijudikum, Laisa li ahlil banjari man mithlukum, Ya khaira ahlil banjari ma mithlukum. Fadat li ahli al-banjari asrarukum, Bahrun amiqun ilmukum min syaikhikum, Syaikhil murabbil mursyidi li ruhikum, Syarwani abdan banjari syuyukhikum, Syarwani abdan banjili min ahlikum, Akhlaquhu wa ilmuhu kamithlikum, Fi kulli yawmil ahadi majlisukum, Ahlul biladil banjari ya'tunakum, Yaltaqituna an-naf'a min ta'limikum, Ud'u lana wal muslimina rabbakum, Ilahuna qasidati limadhikum, Arju minallahi bi an yaqbalakum. Disinilah pembicaraan kita malam hari ini. Tuba li ahli al-arsyadi biwaslikum, Tuba li ahli al-banjari bijudikum. Ujar sidin, untung benar anak cucu Datuk Kalampayan, karena salah satu di antara anak cucu Datuk ini, Masya Allah, ada kemudian turun ke bawah jadi orang alim yang luar biasa.
Datu Kalampayan itu disegani di mana-mana. Namanya bahkan sampai ke mancanegara dikenal. Beliau mengaji ilmu di Makkah 30 tahun, di Madinah 5 tahun. Selama 35 tahun di sana tidak hanya belajar, tapi beliau juga mengajar. Dan beliau menulis kitab yang karyanya Masya Allah itu dipelajari bahkan mendunia kitab beliau, khususnya kitab Sabilal Muhtadin. Disegani orang Datu nih. Allah anugerahkan kepada beliau bermacam-macam nikmat. Ya ilmunya, ya amalnya, ya karomatnya, ya kekayaannya, ya bini banyaknya, macam-macam dianugerahkan oleh Datu. Allah anugerahkan kepada beliau diantaranya bini banyak. Yang tercatat bini Sidin 11. Wallahu a'lam yang tidak tercatat. Orang alim itu banyak bini bagus. Kenapa? Orang alim itu mengerti ilmu. Ia mengerti mana kewajiban sebagai laki, mana keadilan untuk bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat. Ia mengerti karena ada dasar ilmu. Nang kada berilmu, jangan kawin banyak-banyak, satu cukup. Itu pun seikung itu belum tentu pian kawam haragu. Mun ilmunya kada ada. Bini kada sembahyang dilihatakan, bini kada puasa dibiarakan. Ayo, mun kada ada ilmu. Orang kawin tuh jangan ada penting juga menagur. Nah ini penting, jadi laki itu mendidik bini. Nah makanya kalau pian melihat orang alim banyak bini itu mestinya pian acung jempol, karena mereka pantas banyak bini, ilmunya itu sudah ada. Habib banyak bini bagus untuk memperlambat kiamat terjadi. Ya walaupun kiamat itu sudah ditentukan Allah hari ini yang terjadi, tapi kan kalau habaib masih ada di muka bumi, ada baca kiamat. Karena ahlu baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakiri. Mereka pengaman muka bumi. Mana mungkin muka bumi ini bisa kiamat kalau habaib masih ada? Ya kalau Habib kawin banyak bagus, artinya memperbanyak anak cucu Rasulullah. Harapan kiamat gandal tuh kaina dulu. Ada namanya andangnya kok. Makanya Habib Sodik itu banyak bini bagus. Bagus. Ya ini Masya Allah rahmat kesan kita beradaan. Habib banyak bini dukung, termasuk tuan guru pun banyak bini dukung. Ayo ibu-ibu dengarkan nih. Kalau tuan guru boleh bini banyak dukung. Kenapa? Insya Allah karena sidin berilmu, amun sidin maulah anak itu dipastikan caranya beradab. Karena sidin alim, baca ini, baca itu, bacaan ini bagus supaya anak bunga, supaya anak berakhlak. Sidin tahu bacaannya. Karena orangnya berilmu, toh ternyata banyak lahir keturunan daripada tuan guru yang begini banyak ini. Bagus, ini akan mencetak keturunan-keturunan yang Masya Allah. Soleh-solehah. Karena dibikin produknya itu beradab. Lain, tapi paham di ilmu, tahu ujak aja. Ujak jadi lahirnya kakak itu tuh Pak, karena mau ulahnya kada nambah adab, tapi tuan guru kan pakai ilmu. Nah maka dari itu kenapa ulun sering berbicara ini, apalagi sebulanan Rejab tadi biar 3 kali 2 kali sehari ulun ceramah, pasti dalam ceramah ulun menyentil masalah poligami. Kenapa kita sentil itu? Sekira masyarakat ini bujur-bujur sadar poligami itu tidak salah. Yang salah tuh nang kada adil. Kalau kau adil kenapa tidak? Ayo gas, full. Kayak itu. Dan masyarakat ini otaknya sudah banyak dicuci oleh TV, otaknya sudah banyak dicuci oleh HP. Mereka menganggap bilanya orang berpasangan lebih pada satu itu lelaki yang jelek. Sekarang ulun berikan ilustrasi kepada biar. Coba biar katakan tukang mana yang baik? 1 tukang judi, 2 tukang mabok, 3 tukang kawin. Pilih salah satu di antara 3, mana paling baik? Ibu-ibu, suaranya bu. Tukang judi, tukang mabok, tukang kawin. Bagusan mana bu? Ulah dijawab kawan. Kira-kira menurut kalian bagusan mana Pak? Tukang judi, tukang mabok, tukang kawin. Kawin di sini maksud ulun bukan kawin cerai itu adalah maksudnya kawin bertanggung jawab dan adil. Bagusan mana di antara 3?
Jawab jujur. Kalau sama utang biar. Bini pian udah melihat juga. Jawab jujur. Bagus tukang. Pasti orang yang berakal mengatakan bagus tukang kawin. Kalau mengatakan tukang judi, tukang mabuk bagus, otaknya di mana? Bagus tukang kawin. Tapi yang kawin ini maksudnya adil, pakai ilmu, mengerti caranya. Bukan asal-asalan kawin karena berilmu itu kada tahu di keadilan. Kadang kayak itu. Nah, maksud ulun apa menyampaikan ini? Orang itu banyak anti di kampung manapun bila masalah poligami sambati orang. Kebanyakan, tidak semua kampung. Kebanyakan itu menyambati. Terus sudah ada orang berpoligami, ada kisah semingguan itu trending topik. Paling hangat pembicaraan masalah poligami. Dan tidak mau ada bunga sugih kada bini dua. Aja kisidin. Walaupun sidin kada tapi bunga, tapi keturunan payo. Seorang bunga payo-payo maka kada. Nah itu jangan dihina, itu raja kisidin itu. Sekarang ulun berikan pertanyaan lagi ke pian. Lalakian itu tipe nafsunya tidak sama loh. Nafsunya kada sama. Ada lalakian yang nafsunya kelas rendah. Ini digawil oleh biniin kada tapi beliur. Ada nafsu yang kelas menengah. Ada nafsu yang kelas tinggi banget. Biasanya orang bernafsu tinggi itu orang pintar. Biasanya kalau orang jenius, orang pintar itu nafsunya tinggi-tinggi. Biasanya. Kalau biasanya itu bukan berarti semuanya, maksud dulu. Tapi harus paham pemandiran itu. Menangkap pemandiran seseorang itu wajib dipahami bujur-bujur. Jangan asal-asalan, kita asal-asalan menangkap. Jadi itu aku kan pintarnya tanda nafsu. Nah, jadi ulun biasanya tuh bukan pukul rata kayak itu nah. Kebanyakannya bila orang jenius, orang pintar, nafsunya tuh tinggi. Nah, ketika laki-laki memiliki nafsu tinggi, ayo, nafsunya untuk itu tuh tinggi. Kemungkinan bini satu kada cukup. Kemungkinan. Kalau bini seikung kada cukup, berarti kemungkinan bisa layaunya menggawi kepada zina. Sekarang pertanyaan ulun, pian lebih senang berbini dua halal atau lebih senang memakai lahong? Orang beragama Islam pasti tahu jawabannya. Mana jawaban yang bujur? Halo? Mana jawaban yang bujur? Bagus berbini dong, karena itu halal. Sedangkan kalahong haram. Halo ibu-ibu, masih hidup? Ada suaranya ibu-ibu ada hujan. Coba biar pikirkan, yang kita kehendaki itu halalnya itu loh. Pian mengarasi, misalnya sidin begini seikung aja busia, sidin kada tahan, haram buka akan kalahong. Baik sidin kawin dua, nyata halal. Orang halal itu pahala berataan, berciumannya, beragapnya, berarayuannya, bapaannya, pahala semuanya. Sebagaimana zina itu dosa, maka orang nikah pahala semuanya. Ayo, ada untung lah. Untung. Nah makanya ayo buang di otak piang itu dibuang. Yang otak piang ini sudah dicuci oleh HP, oleh TV. Mereka mengatakan orang berbini dua itu tercela. Bahkan ada satu kampung, bermaaf, ulun ketemu kampung yang kayak ini. Bila ada orang kawin dua, kawin tiga, disambati sekampungan. Tapi bila kawin cerai, tadi namanya berarti bungol. Justru agama itu benci loh lawan laki-laki kawin cerai. Satu mat kawin cerai lagi, cerai lagi. Untuk apa ini? Mencicipi aja lah. Kita kawin tuh tanggung jawab loh ya. Makanya pilih bujur-bujur tak kawin tuh. Ini kadang kawin cerai, rasai lagi, cari lagi, kawin lagi. Iya aja membekasi bibini yang di mana-mana. Itu kadang diprotes orang, tapi bila sudah 2-3 misi ini ketahuan bisa bagi orang minta ampun ya. Ayyuhal muslimun, hapus itu di otak pian. Kenapa pian beranggapan orang berbini dua itu kada baik? Hapus di otak pian. Sekarang tanamkan di otak pian selama ia menjalankan yang halal sesuai prosedur agama dari Allah dan Rasulullah, maka itu orang baik. Paham? Paham? Binian paham? Bila terdengar Habib nambahi bini, jangan terkejut. Bila terdengar guru menambahi bini, jangan terkejut. Kenapa? Bagus. Mereka banyak di sini nih. Paham toh?
Ya Rabbana. Ya Allah. Ulun baca ceramah ini ada yang ngomongin gurunya sampai juga kehandakan begini. Ikam di dalam hati ulun mau ditawari lagi pada motor. Usah lagi mama nimba ke orang gitu. Untung ulun hakun menyampaikan nang ini. Untung artinya nih ulun ini bagian daripada mewakili perasaan laki-laki. Ya kadang mungkin laki-laki itu hakun berucap itu ulun ulun artinya mengikuti mikrofon di sini ulun menyampaikan hendak sarik tapi yang kada kau ulun menyampaikan membujur ulun menyampaikan sasat tagur hak sidang hak mun sasat lebih kada lah aman-aman terus dipermasalahkan ibu ini hidup kada suaranya pindah dedek. Bo, sarek lah bo, ulun nyampaikan kayak ini bo. Bo, sarek lah bo, ulun nyampaikan kayak ini. Kita kadang dengar, jadi lu suaranya jauh kan sinyalnya ini jauh bener. Kita tuh berusaha kayak itu namanya nyampaikan artinya supaya masyarakat itu tambah sadar. Yang ulun bingung tuh kayak ini ya. Ini ulun bingung, karena ulun harus sangat sedikit ya. Ulun itu mata yang malah juing karena nyaman akhirnya itu mata. Ulun hampe-hampe. Yang ulun bingung tuh gini, ada tuan guru muridnya 100. Waktu bini sidin seikong. Pas sidin kawin 2, 50 ampihan di majelis. Sekarang kita tanyakan, ibu-ibu, kenapa ampe mengaji pada guru itu? Apa jawaban ibu-ibu? Kami enak guru, kami benci guru melihat lalakian yang menyanyiakan bini Tuhan. Ujar, kayak itu. Anda itu menghukumi sepihak. Siapa yang paling tahu rumah tangga orang lain? Ya orang lain tersebut, bukan Anda. Anda tidak mengerti itu. Makanya tugas Anda itu takdim kepada guru. Anda duduk di majelis, Anda belajar dengan ilmu, mengambil ilmu kepada guru, Anda beradab kepada guru. Kalau Anda ampih mengaji di majelis gara-gara guru kawin, halo itu pasti salah. Kenapa pasti salah? Guru menggawinkan halal kenapa pian yang sewa? Katanya gurunya berselingkuh, gurunya kumpul kebo, ketahuan pian ampih ya wajar. Karena gurunya mengajarkan akhlak yang kada baik. Ini gurunya kawin 2, halal. Ampih 50, separuh hilang anak murid. Ada apa ini? Berarti masyarakat ini penyakit ini. Makanya itu mudahan semua masyarakat ini sadar, bujur sadar. Nang mana salah katakan salah, nang bujur katakan bujur. Jangan bujur dikatakan salah, salah dikatakan bujur. Jangan dimulak balik kok. Ulun tuh juga sudah menyorvei kayak ini nah. Ulun lihati di kampung bila pacaran ranai. Bila kawin 2 umur. Nang salah ini siapa? Ayyuhal muslimun, inilah sabda Rasulullah, akhir zaman itu yusaddaqu fihil kadhib wa yukadzabu fihis shadiq. Dibujurakan orang nang dusta, didustakan orang nang bujur. Nang mana pina salah dianggap orang santai, nang mana pina bujur dianggap orang salah. Termasuk nang dianggap orang pina bujur-bujur aja pacaran. Tapi bila kawin 2 dianggap salah. Ulun tidak terima sama sekali. Justru kita memerangi nang kayak ini. Kita tampil seperti ini. Biarlah dikatakan orang seperti itu. Kita memerangi otak masyarakat yang sudah dicuci oleh TV dan HP. Terserah pian nyambat apa. Kau ulun tak kawin lagi. Memangnya ulun kawin lu pada berpian kan? Nama jujur ulun juga, tanggung jawab ulun juga, tanggung jawab dunia akhirat ulun juga. Kenapa pian ribet? Kan usah ribet kayak itu nah. Nanti itu ulun nyampaikan daripada aja. Artinya sopefian paham, mun orang berilmu untuk kawin wajar-wajar aja. Nah, pian anak kawin dikaji ilmunya dulu. Gitu. Terhawa juga terjar akur. Siapa yang mewajibkan akur? Kewajiban kita kan menafkahi mereka. Kadang harus nang disatuakan beempat bersatu. Untung bener kawan itu. Untung bener makan beempat di rumah mah nyaman bener itu. Hayal aja bang. Kita kan yang penting tanggung jawab kayak itu nah gitu. Nah kembali ke Datuk Kalampayang. Banyak layawan yang besar. Datu bisi bini banyak karena sidin alim, adil, masya Allah.
selalu bini sidin itu 4. Belinya mati kawin lagi, kawin lagi. 4 selalu bini sidin. Dari bini datu 11 ini tercatat menurunkan anak 30. Dari 30 anak datu sampai akhir hayat sebelum meninggal dunia sudah memiliki cucu sampai kepada buyut, jumlahnya 114 orang. Termasuk Datu Taniran, Datu Arsyad Lama Pagatan Tanah Bumbu, Datu Abu Hamid Ujung Pandaran Sampit, Datu Abu Tolhah Tinggarong, Datu Ahmad Balimau. Itu buyut, tapi mereka ini sempat bertemu dengan Datu. Terus dari sabarataan keturunan Datu ini orang-orang hebat dan disegani. Lalu turun daripada Khalifah Haji Hasanuddin, nurunkan ke bawah, turun. Lahirlah Haji Abdul Ghani yang kawin dengan Hajjah Masliyah, kemudian melahirkan anak beberapa orang, diantaranya dinamai dengan nama Kusyairi, yang kemudian diganti menjadi Muhammad Zaini. Turunan Datu makin disegani karena melahirkan sosok ulama besar yang sepanjang abad ini belum pernah sebesar itu. Disegani akhirnya. Untung benar, tuba li ahlil arsyadi. Untung anak cucu Datu, khususnya adanya Abah Guru, menambah segan orang lain kepada keturunan Datu Kalampayan. Dan tidak hanya keturunan Datu yang mendapatkan keberuntungan, tuba li ahlil banjari bijudikum. Untung orang-orang Banjar karena kemurahannya Abah Guru. Abah Guru murah dengan ilmunya, Abah Guru murah dengan hartanya. Bahkan beliau selalu biasanya mengamalkan harta berdahulu baru awamnya. Apalagi acara-acara itu beliau bujur-bujur mengamalkan yang bujur-bujur berjihad dengan harta dan diri. Harta berdahulu baru diri beliau. Seperti biasanya Abah Guru itu hendak hadir haul Datu Kashful Anwar Kampung Melayu. Itu bila sudah dihabari oleh Guru Munawar, Abah Guru, ini kita haulan tanggal seini. Nah, ini aku sekian puluh juta untuk haulan Datu. Duitnya berdahulu. Kenapa seharinya hanya Guru datang? Itu namanya berjihad dengan harta dulu baru awaknya. Ngalim diamalkan. Juran kali dulu nih sambung. Nah, ini bang kelas Abah Guru, inilah kelas kita. Beda. Baca aja jadi wali, melalui Maria. Kenapa kelas kita ini jihadnya dengan diri, jihad pakai harta jarang. Maka itu harus ada kerjasama di antara kita. Yang alim jihadnya pakai ilmunya, nasuki pakai hartanya. Jangan orang alim berdakwah ditumpuk, semuanya ditumpuk ke orang alim. Bila hendak berdakwah itu bisa isi dia saja. Memangnya pian bicarakan orang alim itu sugih berdakwah kan? Kada berdakwah orang alim sugih. Maka tatkala pian melihat ada tuan guru kada sugih, di situ pian mestinya paham ikut andil. Keluarkan harta pian, keluarkan duit pian, gasan dakwah Nabi. Ya memang orang hendak bersedekah itu setannya 70. Melewati 70 setan baru bisa pian bersedekah. Saking beratnya bersedekah. Kalau di binian itu diiringi 10 saja setannya. Kita naksir melihat binian itu cuma 10. Setannya cuma 10. Itu di banyak KO kita. Apalagi pian ilmu bisa hancur dapatnya binian ini. Asli, apalagi binian yang ada halal, hancur sama sekali ilmu. Tudihal ilim baina fakhidain nisa. Disumbalik ilmu itu di antara dua tampah habib binian. Hilang berkah ilmu, tak cabut. Dapat di binian, kehalatan binian. Kayak itu di barangnya. 10 tuh setan mengiringi binian tuh 10. Tapi kalau amrod 14. Amrod tak banyak pada binian. Amrod itu lalakian, tapi muhanya kayak binian, tumbuh sisinggot kada, bejenggot kada. Kada mustahil lah di TV itu terdengar pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Amrod itu kakak-anaknya belum balik, memberi kepingin muhanya kayak bibini, itu setannya 14, lebih parah daripada binian. Tapi ada yang lebih parah, setannya sedekah 70.
Makanya biar kalau kau mengeluarkan duit tanpa sedekah itu berarti biar sudah berhasil melewati perang 70 setan. Makanya kalau sedekah jangan benar-benar gantung. Mulai di rumah bila mesti 100.000. Sampai ke masjid ada 10.000 ya. Hilang biar 10 kali lipatnya. Itu makanya apa? 70 setan itu mewaswasi kita waktu hendak mengeluarkan duit. Kan kada nyaman-nyaman. Itu Pak. Abah guru ini sosoknya pemurah dengan ilmu, pemurah dengan harta. Ilmu diberi isidin, macam-macam ilmu diberi, apalagi murid khusus. Murid khusus abah guru itu macam-macam ilmu dilimpahkan sini. Itu bedanya murid umum dengan murid khusus. Kalau murid khusus itu kan ada khususiat. Ini dia guru ikam mendatangi aku jam saat berduaan dengan. Nah itu biasanya keluar ilmu-ilmu rahasia. Ilmu paten keluar itu. Makanya kita tuh mencari muha di hadapan paguruan dengan tujuan mengambil ilmu rahasianya kada apa-apa jauh ulama kita. Beda dengan mencari muha hendak dibanggakan di tengah masyarakat, itu lain. Ya aku diparak oleh guru si anu, siapa bang lagi namparak lain pada aku nih guru tuh apa jarku aja. Itu ungah ngarannya. Kalau kita mencari muha sekira guru ada perhatian khusus lawan kita untuk mengambil ilmu sidik, nah itu disuruh. Karena kada bertaan guru langsung blok mengeluarkan ilmu kada kayak itu. Makanya ayo cari muha hadapan perguruan. Guru biar nih bisa ke ini apa rahasianya. Itu pegawatan karena mau sih mengeluarkan di tanah umum. Guru pun tahu aja sih simpan isiin siapa leh. Karena mau guru pun tahu muncul pada kan harus jaga anak murid pada gurunya. Pas gurunya matinya. Ada ilmu papatin yang disimpan guru pun tahu tuh ada. Kayak ulun dari guru pun tahu. Kuitan abah kalate sini guru pun tahu kayak Suri itu Suryan Syah ngaran kayak ulun lain Sultan Suryan Syah itu lain maka kayak ulun ngaran Suryan Syah banyak keluarga sidin Sungai Malang banyak keluarga sidin di Sungai Malang ini sing banyak kan keluarga banyak ulun ini iwet amuntai juga abah asli keturunan orang amuntai juga ya Sungai Malang lan ho gede itu banyak keluarga di Waringin itu banyak keluarga. Cuma abah lahirnya sudah di Kaluar situ. Cuma iwet amun tai juga. Apa bini pula ulun orang amun tai, bini ulun yang pertama ta. Ada lah potongan bini dua ada lah. Ada kayaknya wajah-wajah istri dua ada. Ada ya sahih. Ya Rabbana. Kada salah juga orang begini dua ya lah siapa yang mana salah. Tambula awak anda sudah Tuhan sama apa lagi begini dua. Ayo tenaga Tuhan sama lawan tenaga anom lain. Tambula awak anom di situ nama naga ini. Wah. Apa lagi mau kaya ulun nih ulun manggira ulun umur kada panjang. Mun Tuhan mengabulkan ulun paling 40 mati. 23 April ini umur ulun sudah 31 9 tahun lagi mati 69 tahun ini yang harus berhasil 2, 3, 4 tuh harus berhasil 60 belum mati sudah mati lagi kisahnya pulang itu kena bidadari nama hadang pun masuk surga ya Allah mudahan kita masuk surga biar Indonesia di dunia di 60 kan slotnya tuh 4 kenapa tidak digunakan ini? Sayang. Apalagi wah ini biar sadar kada sadar binian tak banyak pada lakian. Inna min asyratis sa'ah kata Rasulullah. Ayyurfa'al ilmu wa yadhhar al-jahlu wa yabshu az-zina wa yushrab al-khamru wa yakthura an-nisa'u wa yaqilla ar-rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid. Itu nah bagian akhirnya kita ambil. Yaksuran nisa wa yakillar rijal. Ciri mendekati kiamat binian banyak lakian sedikit. Jumlah perbandingannya binian 50 lakian 1 kata Nabi. Banyak binian pada lakian. Wajah ini ulun prediksi 25 banding 1. Tatok banyak binian pada lakian. Otomatis secara akal karena banyak binian lakiannya kada cukup bagi. Lakiannya kada cukup bagi karena kebanyakan binian. Otomatis ada binian yang kada tak pakai. Binian yang kada dapat jodoh. Nah kalau ibu-ibu tetap ngotot tidak mengizinkan suaminya kawin lagi, itu kawan-kawan anda yang kada ada jodoh siapa yang makainya?
Justru itu ibu-ibu buka hati Anda. Anda harus sadar ini, dunia ini sudah dekat kiamat. Sadar ini, ayo kerjasama dengan kami untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Ayo Bu, oke Bu. Mulai malam hari ini izinkan suami Anda kawin lagi. Setuju ibu-ibu? Bu ibu setuju? Mulai lagi yang bisa setuju terus. Out dari Anda. Ya Allah. Ada sarek lagi dulu jadi biar pakai senang ini ulun tuh kayak anda senang kayak ini apa ini sarek lagi mau itu ulun pakai sahta sampai dia menjadi bini ulun juga karena artinya tuh macam-macam gitu nah yang penting bahagia gitu nah ayo kurihim aja kita ya, tapi ampun hidupnya iya tentang aja gitu. Nggak usah kayak gitu. Pokoknya modal kita telinga tuli, mata tak melihat. Membuku mual. Nah itu Pak sudah. Nah Masya Allah lah. Dah kembalikan ke pembahasan. Jadi Abah Guru ini Masya Allah benar murah dengan ilmunya, murah dengan hartanya. Sibuk untung penduduk Banjar ini untung benar. Bisi sosok seperti Abah Guru. Laisa li ahlil Banjari man mislukum ya khaira ahlil Banjari ma mislukum. Tidak ada orang di Banjar ini nang seumpama sibin. Ada orang nang seumpama sibin. Artinya seorang guru ya Allah kompletkanlah dari segi bisa kita katakan seperti itu. Seorang guru Allah kompletkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya, indah menawan, siapa ketemu tunduk dan sopan, lengkap, suara bunga, suara harap, muha bungas, tinggi awak luar biasa, berwibawa, disegani di mana-mana. Itu Masya Allah. Fotokopiannya yang seperti itu ada, tapi kan sama. Setelah Abah Guru wafat, sesamaannya ada, tapi miripannya ada, tapi kan sama. Nah macam Guru Zuhdi almarhum, ada kemiripan dengan Abah Guru, tapi kawalah disamakan lawan sidin, ada. Pasti ada kekurangannya. Beda dengan sidin, Masya Allah. Murid-murid Abah Guru banyak yang berhasil, tapi samalah kedudukan muridnya dengan gurunya, ada. Masya Allah tuh. Orang-orang nang artinya hendak sama kayak sidin, ngalih dia cariannya, ngalih benar dia cariannya. Ini untung benar kita, untung bisi sosok yang seperti itu. Fadat li ahlil Banjari asrarukum, mengalirlah kepada penduduk Banjar sirnya Abah Guru. Allah memberikan sir kepada tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Orang ini diberi rahasia tak banyak, ini orang ini diberi rahasia tak dikit, beda-beda itu. Dan itu per orang tuh kada sama, kada sama. Ada orang yang diberi asrarnya banyak benar, alim, ilmunya berberkat. Di samping orang mencari ilmunya, orang mencari berkatnya juga. Tapi mencari alim plus berkat langka dia. Ada orang alim yang hanya ilmunya diambil, berkatnya tidak terlalu diambil orang. Artinya orang ini bila lawan guru lagi fokus ilmunya aja diambil. Ada juga orang datang ke guru tuh nang berkatnya aja, ilmunya kan tapi dapat. Aku di sini tapi paham, nanti disampaikan gurunya tuh, tapi berkatnya diambil orang. Bila orang minta apa-apa kabul terus. Ada jatuh guru kayak itu, tak banyak berkatnya pada ilmunya. Ada tuan guru yang tak banyak ilmunya pada berkatnya. Ada juga ilmunya banyak, berkatnya banyak. Nah kayak Abah Guru tuh ilmunya banyak, berkatnya banyak. Siapa-siapa aja mau ambil berkat sidin. Ya bayangkan ya, karena hanya orang awam, orang khusus mau ambil berkat sidin. Para pejabat datangnya ke situ, mulai pejabat tingkat rendah sampai pejabat tingkat tinggi. Ya presidennya, ya wakil presidennya, Gus Dur Bahari almarhum datang sekumpul. Hamzah Has waktu jadi wakil datang. Nini Mega Bahari, Nini Mega
mungkin waktu jadi wakilnya Gus Dur lah, mungkin Sidin datang itu ini Mega. Dai Bahtiar waktu jadi Kapolri datangnya ke sekumpul. Panglima TNI datang minta nasihat, minta doa, ambil berkat di situ. Apalagi kelasnya menteri, gubernur, bupati, DPR, camat, bakal tuh udahnya. Datang ambil berkat, minta nasihat dari beliau. Artis, mulai artis kelas rendah sampai papan atas. Ya Nika Ardila datang, almarhumah Nika Ardila. Nini Ilmi Sukaisi itu peninian itu, Ratu Dangdut itu. Kai Haji Rumah Irama, Raja Dangdut. Nini Ilmi Sukaisi pernah datang ke sekumpul, ambil berkat, hadir di majelis ibu-ibu hari Sabtu. Acili Pitamala. Asalnya ada juga lah Acili Pitamala itu termasuk dalam daftar yang hadir juga. Inul Daratista. Itu waktu heboh-hebohnya Inul ngebor itu. Ada kegembangan dipadahi Sidin apa nasihatnya. Rezeki itu banyak nih Sidin kayak itu cuma dari nol di Sidin. Rezeki itu banyak. Itu jelas Sidin mana sehati. Tapi pahaman rezeki banyak tuh panjang baratnya. Gus Dur kan bahari kada saris. Waktu di tahun ini, Gus marah enggak? Anda sama Inul yang goyang ngebor itu enggak marah saya. Orang saya agak lihat. Panggilan Gus Dur itu bahasanya boleh bahala biu. Panggilan Gus Dur tuh putingnya dijaga. Dia jangan langsung takut panggilan Gus Dur. Jadi pernah lo dikisahkan orang bertakon dengan Gus Dur, Gus boleh nggak kalau nikah itu lewat internet? Nikah lewat internet boleh nggak? Apa jawaban Gus Dur? Boleh kata beliau. Tapi ada ujungnya. Boleh lewat internet nikah asal orangnya di internet juga. Paham lah biar? Masuk ke HP dulu biar nyari kawan nikah dalam HP. Kawan lah itu lah. Terus tadi laptop atau HP dibuati oleh pian. Mudir artinya apa? Karena boleh juga. Karena nikah itu majelisnya harus majelis yang ini satu majelis kayak itu nah, antara wali lawan si nantokan nikahan lawan nikahan kayak itu. Karena apa? Nang lewat internet kan apa video call dia jajak kabul rawat. Ya lah jujur lah dulu salah kan udah karena yang bina nang mobil kayak itu pangan asalnya Syekh Nuruddin Marbu jelasakan kayak itu waktu ditakuni orang waktu zaman Covid tadi kan boleh jadi nikah lewat video call boleh di sini karena nikah itu majelisnya harus satu majelis jab kabulnya kayak itu kan kayak itu dah ulun kada bahas masalah pikir takuni guru-guru ulun kada tapi ahli juga pikirnya nya pikirnya banyak khilafiyah kan saya kong boleh saya kong kada bang kancangan tuh bang bila pikir kada tapi kita sahur juga ya nanti sana makalahian bang boleh saya kong kada saya kong kasih lagi tamparan ya ujung dapat tamparan jangan ada itu ya Allah ya Rabb. Nah jadi mengalir keberkahan Sidin itu mengalir gitu. Mengalir kepada masyarakat Banjar khususnya atau kepada orang-orang yang mengambil keberkahan kepada beliau. Sedikit lah insyaallah dari Bahrun amikun ilmukum min syaikhikum. Sidin ini orangnya bahrun amik, samudra yang luas, lautan yang luas. Ilmu Sidin itu bagaikan lautan yang luas. Dari mana beliau dapat ilmu? Min syaikhikum, daripada gurunya beliau. Syaikhil murabbil mursyidi li ruhikum syarwani abdan banjari syuyukhikum. Syekh murabbi al-mursyid bagi rohnya beliau Syarwani Abdan, nama beliau Syarwani Abdan al-Banjari, orang Banjar tapi dia dipanggil. Lahirnya di Kampung Melayu, Martapura, mengaji di Martapura, lalu hijrah ke Bangil. Guru Bangil inilah yang kemudian menjadi syekhnya abah guru khususan. Walaupun guru Sidin kan banyak, tingkat ibtidaiyahnya, tingkat ustanya, uliyanya,
Guru-guru di kampungnya, guru-guru di tanah sucinya banyak, tapi guru yang paling banyak mempengaruhi kepada kepribadian abah guru Bangil. Sama pada turunan Datuk Kalampaya. Syarwani Abdan Banjili min ahlikum. Ini termasuk keluarga guru juga. Guru Bangil ini termasuk bakula lawan guru. Dididik bujur-bujur oleh guru Bangil sampai beliau mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan rata-rata orang nama ngaji lawan guru Bangil itu jadi orang hebat. Padahal jar sidin maajar kada tapi jelaskan kada. Baca terus. Jarang guru Bangil itu jelaskan. Jadi ada nasawat memprotes guru jar. Mumpian kakak ini sama ajar anak murid, maulah anak murid bin alim. Apa jawaban guru Bangil? Aku kada bisa ma'alimakan orang. Kan hapuk tuh jawaban. Untuk orang paham itu tuh bahasa orang tauhid yang kuat. Aku kan bisa ma'alimakan orang. Nah ma'alimakan tuh Allah. Aku membacakan wara. Anak murid masalah jadi kemudian seperti apa? Urusan Allah. Tapi itu anak murid sini. Rata-rata jadi orang hebat. Sampai ada yang murid sidin hebat juga namanya Syarwani juga. Tapi Syarwani Zuhri Al-Banjari, kelahiran Sungai Gampah, Marabahan, hijrah ke Balikpapan, mendirikan pondok pesantren namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kilometer 19 setengah Balikpapan. Beliau hijrah ke sana, itu murid guru Bangil. Murid guru Bangil itu Masya Allah. Dan sanad-sanad hadis beliau Masya Allah lah, nyambung ke ulama-ulama luar negeri. Jadi kalau kayak saya, kata Ustaz Somad tuh berucap, saya kalau ngaji ilmu hadis, saya ke Maghribi dulu, ke Maroko dulu. Tapi kalian orang Kalimantan Timur tidak perlu jauh-jauh ngambil sanad hadis ini. Kalian punya Profesor Dr. Kiai Haji Syarwani Zuhri Balikpapan. Itu suatu beliau hidup, Masya Allah, banyak orang-orang yang lagi hidup soal mengambil sanad terus ini untung benar. Nah kita yang kada sempat ini ambillah kepada murid-murid beliau. Masih banyak loh murid beliau. Lah di Martapura sanadnya Abu Syarwani, di Guru Munawar sih banyak kan sanad sedikit. Lagi di Balikpapan Bakorinah dia ke pondok pasti dapat sanad dari Abu Syarwani Zuhri. Syarwani juga ngaran murid Guru Bangil, orang hebat. Cetakan Guru Bangil ini Masya Allah luar biasa banget. Seorang ulama yang dengan sifat tawaduknya kada mau bajungol, itu sifat Guru Bangil. Orangnya khumul, kada katuju tenar tuh ada katuju. Guru Bangil ini orang yang paling anti kemasyhuran, kada hendak dikenal orang. Hidupnya hendak khumul, mastur, bertutup diri, kada hendak terkenal, tapi dipaksa diperkenalkan. Lihat sidin kayak apa akhlaknya waktu datang ke Bangil. Apakah sidin dengan ilmu yang kayak itu banyaknya sampai beliau itu kan mendapatkan gelar 2 mutiara dari tanah Banjar, sidin dan guru Sya'rani Arif Kampung Melayu. Suatu di Mekah ngaji 10 tahun di Mekah diberi gelar 2 mutiara dari Banjar. Dengan kealiman yang diakui guru-gurunya, beliau kada sombong. Dan beliau kada hendak mencari ketenaran, cari popularitas, kada hendak sidin. Datang ke Bangil, bertutup diri, berjualan, berdagang di Bangil. Kada datang langsung datang ke Bangil langsung buka majelis. Datang ke Bangil langsung mengajar. Datang ke Bangil langsung jadi penceramah. Kada. Guru Bangil itu biasa kayak orang, kada dikenal sebagai orang alim. Jakanya kada Kiai Hamid nambah suara. Orang kada tahu bahwa Guru Bangil itu orang alim. Banyak Kiai Hamid yang membongkar hanya orang membongkar. Kalau kada khilaf, Kiai Hamid membongkar itu lantaran didatangi kiai-kiai Jawa dalam permasalahan hukum. Ujar Kiai Hamid, maaf, aku kada ada waktu, aku sibuk karena banyak urusan. Ikam datangi aja nah Syarwani dipanggil lah. Siapa aja bukan Kiai Syarwani, kami kada tahu. Aja ikam datangi ha Syarwani, pokoknya turuti arahanku, datangi Syarwani, nya tahu jawabannya. Didatangi orang ngaran suruhan Kiai Hamid. Pas orang mendatangi Guru Bangil, napa nasidin duduk di pelatar, berbaju kaos, batapihan, bokopiah, kitab sebuting di tangan.
Kami jar kiai datangan ke sini disuruh Kiai Hamid batakon nang ini. Nah di sini jawabannya ini sudah kulipatakan. Pian baca aja lagi. Jawabannya sudah ada di kitab. Ayo masya Allahnya kayak apa kontak batin Kiai Hamid dengan guru bangin? Padahal orangnya kada terkenal, tapi kontak batinnya kuat. Itulah la ya'riful waliyya illal waliyyu. Kada kenal akan seorang wali kecuali oleh seorang wali juga. Si wali kenal dengan wali. Kiai Hamid nang membongkar kawalian guru bangir. Apa ada ketahuan orang jika mulai bahari orang bacungol. Kada kami report. Kada mau gitu. Ada prosedur orang bacungol tuh. Kata sing cungol-cungol pan. Nah ada kita ini apa penyakit di hati, kehendakan terkenal, kehendakan tenar, kehendakan popularitas, itu penyakit berat. Pian jadi orang viral tuh berat, jadi orang terkenal tuh berat. Makanya jangan sampai terbersih dalam hati pian hendak jadi orang terkenal. Orang terkenal tuh berat. Aman kada terkenal nyaman. Orang menyembati paling kelas kampung orang menyembati. Tapi kalau sudah viral, kelas dunia orang menyembati. Ayo bayangkan kelas dunia, nyaman lah guring, nah otak, kepala ini kayak besamot. Seikong mahantam. Itu risiko orang terkenal. Ayo, nyamanlah jadi orang terkenal. Iwak haruan tuh bila becungol pikirkan orang. Ada nah hendak mengacari, ada nah hendak membanjuri, ada nah menimba, pangsi dapat angin, ada nah mengambilkan sarafang, nak menumbak. Nah paling parah satu buahnya. Itu kada kamu kuling lagi dah. Bila karena satu kali pasti jion haruan. Kan gitu Pak. Itu risiko. Kenapa haruan dipikirkan orang? Karena ia becungol ke permukaan. Coba haruan tuh badannya yang jadi bawah. Ada orang pikirkan? Ada. Tapi kalau memang terpaksa becungol dan dipaksa harus becungol, mau kada mau risiko itu harus dihadapi. Bila orang hendak menumbak, pintar-pintar malah pasangan. Bila orang hendak mengacari, jangan tertipu dengan umpan. Bila orang hendak menyatrom, maju laju buka. Itu risiko haruan sudah becungol. Itu risiko tuh pasti ada. Nah maka dari itu, yang kada terkenal, jangan tagaretek hendak jadi orang terkenal. Silahkan Allah yang membuat proses. Kalau Allah menghendaki pian jadi orang masyhur, pasti ada jalannya. Asal jangan dikehendaki. Bila dikehendaki, camo tuh namanya. Pian bahari pengguru jadi dikenal orang kayak apa kisahnya. Ulun juga tahu. Kayak apa kisahnya? Ulun aja bingung. Padahal kan kita bahari kelasnya ya kelas kayak itu tuh Bang. Bahari antar kampung, kita rumah ke rumah, kita isi tausiah. Tiba-tiba mainnya kelas provinsi. Tiba-tiba mainnya kelas YouTube, kelas TikTok. Wallahi demi Allah, tidak pernah tergeretek dalam hati kita hendak jadi artis. Kadang pernah tergeretek dalam hati kita hendak jadi orang terkenal di TikTok, di YouTube dan lain-lain. Tidak pernah sama sekali. Demi Allah. Tapi kenapa maka disuruh kayak itu? Ya mungkin apa kayak itu nah. Kehendak Tuhan kita udah tahu. Itu kita udah tahu. Dan ternyata jadi orang terkenal beratnya minta ampun ya Allah. Maka haruan nih bila sudah becungol ngalih tidak berjalan. Alih pian, apalagi sudah beranakan ini menjaga anak kami ini nalapah benar. Kenapa tapi tidak berjalan lagi? Anakannya kita buki buahnya pulang. Jadi sudah becungol ini tanggung jawabnya banyak. Ada anak murid di sini, ada di sini, ada di sini. Ini berat pian. Nah makanya tolong doa aja. Doa buhan pian itu sangat manfaat. Kita harus hujat karena wajib belikan lawasnya. Nah, terus kah? Lanjut kah? Lanjut. Pian mungkin sudah makan, ulun belum makan. Ulun tahan nih ya, gak apa-apa. Hari hujan juga Pak. Ya Allah, berat yang risikonya berat benar. Jujur berat benar Pian. Ya dari segi nyamannya memang ada nyamannya. Apa nyamannya? Dulu kalau kita berjalan susah mencari penginapan. Kemana kita berjalan? Kami biasa Pian ziarah keliling, kalsel kaltik itu biasa.
Karena papatuhan kadada di pelehari kadada papatuhan, di tanah bumbu kadada papatuhan, kota baru kadada papatuhan. Di mana guringan? Duit kada tapi ada. Guring ke hotel mana duitnya? Guringan di masjid nggak tahu ya. Nah, udah hasil imas guringan. Diambilnya, Jepang di pelatarnya guringan kami bersimpuh dalam. Bila kada tahan masuk ke mobil itu bahari. Makanya kita pengalaman guring-guring diambil masjid nih melihat kaum-kaum masjid mana kaum nang paseh mana kaum nang kada. Suwana ulun tatamona as-salatu khairum minan naum. Allahu akbar Allahu akbar. Dasar kamu kada incan. Tahu nih anak murid ulun mau pati 9 ikut mau pati ziarah. Mobilnya sih gerak buat 10. Tajerepek anu kan separuh hilang orang 10 membuat isi gerak ya Pak. Asyhadu alla ilaha illallah ujuran kok kayak itu ada ulun hadangi ada kata menjadi imam haru ulun menjadi imam. Ayo julun kaumnya aja nang kayak ini imamnya kayak Pak Doan nih orang masuk melihat ulun begamis ulun paksa orang jadi imam. Ayo pengalaman kami keliling-keliling itu sebelum kayak ini keliling tapi nasib buriknya ya di pelatar-pelatar. Tapi kalau sudah orang tahu lawan kita tinggal kita olah status bismillah ziarah kota baru misalnya langsung ada tuh yang mencet di rumah kami juga lah nginapnya wah itu nyamannya orang terkenal tapi sakitnya banyak juga ya kisah kalau disambati macam-macam nih kanyang dah sampai apalagi TikTok itu kejamnya minta ampun komenannya pedes-pedes ya. Ya Allah tuh ada nah hanya mau upload di video di TikTok itu video kita itu diuploadnya ya Allah ingin viral judulnya ingin viral sekalinya videonya apa video kami beempat bebulang jadi padahalnya orang bebulangnya tidak viral dan ulun sebelum tampil sudah bebulang mulai pian mengenal ulun sudah bebulang padahal tidak viral bala jurang mana ini tahu juga orang mana ketujuh rame komenannya ingin viral lalu ada zaman inisial Y leh jar bukaannya R leh pambihan dia tak ada ulun bisa baca karena yang lain tuh kada dengarnya yang nol ulun aja nang dengarnya nol. Sebelum ente membuat video itu ana sudah tampil dengan imam ana dan guru tuh berpesan ente tampil dengan ciri khas ente. Ikam tampil dengan ciri khas ikam kayak apa ikam dikenal orang tampil ikam kayak itu termasuk bahasa kalua di sini jangan dibuang. Itu ciri khas ikam guru lo memasani kayak itu kita di guru juga untung dipasani sidin kadang asal-asalan ceplos-ceplos mereka ini bang itu ada prosedur juga tahu lah. Nah makanya coba bang belajar dikit udah sangka baik lawan orang ada macam-macam ditulis aja cuman ulun berpikir nilai positifnya aja. Orang banyak batin kayak itu lumayan pahala kesan ulun sudah kada tapi pak ibadat bajikir kada tapi sawar menahajud di balang kambingan ada orang mengirimi pahala kenapa kada senang terima kasih bener ikam menyembati makasih bapak makasih tapi bila aku mau aku kadukan ke polisi juga bujuran Kapolres itu sudah menawari loh guru jar pimpinan mau bener yang harus dihantami kita proses kah kita cek kah orangnya ada dia udah ulun bener ya mana kada kita ulun iya selesai bawa kantor di penjara kan gitu kita masih nang ya'fu anid dambi idza kana fi hajjihi wa sababi Rasulullah itu bilang menyangkut urusan pribadi maaf akan sidik kita belajar pakai itu juga kayak itu nah lawan artinya orang mau lawan kita belajar memaafkan aja santai-santai aja lah kayak itu anggap angin lewat aja usah nang model-model dah kembali ke pembahasan lah kada habis kok sudah ada ampihan yang 3 baris dia habis itu bujuran 3 baris dia habis pokoknya bilang kada habis ulun bertampi nggak tahu biar parah aja bulik jauh akhlaquhu wa ilmuhu kamislikum akhlaknya guru bangil ilmunya guru bangil masya Allah sama dengan abah guru abah guru bangil apa yang ada di akhlak abah guru sekumpul itulah cerminan dulu akhlak guru bangil seperti itu. Masya Allah benar antara guru lawan murid bujur-bujur mutabaah kayak itu murid ini mutabaah buat pak guru mutabaah dari segi apa yang paling penting dari segi akhlak loh yang paling penting kalau dari segi pakaian mungkin semuanya bisa menuruti
Guru berpakaian seperti apa kita menuruti, mungkin bisa semuanya, tapi ilmu kita samalah, akhlak kita samalah. Ini mungkin kada. Nah, makanya ulun tuh rancak mencaramini diri ulun seorang gitu nah. Paguruan seorang bulang kayak apa ganalnya. Seorang berpikir dilihat juga guru halus saja bulang di kepala, masa aku bagagandal pada paguruan. Aja kan halus sedikit bulang. Lawan bicara mini muha masang bulan nang kayak tangguh itu gananya terlepas on mohon. Bayi ulun mantes masang bini berdahulu mah apa? Iya jemurannya muha aja. Bayi ulun ini bikin dosa. Kita tampil tuh kan harus tampil elok. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Taala tuh maha elok, senang dengan yang elok-elok. Jangan juga tampil di tengah masyarakat nang compang camping, pakaian nang babirut-birut apa nih kemah baju timpang. Tapi ke situ kamari nang layaunya, tetapi jangan juga kita tampil yang bagus. Jadi Tuhan Guru itu kan mata orang setangguh melihat kita. Baju tampil yang bagus, imamah tampil yang bersih. Jangan imamah ya Allah, ibok lawan nang tahimanan, tahimutuan. Jangan, itu jangan tuh karena kadang mencerminkan kebersihan, kerapian. Jadi Tuhan Guru tampillah dengan sesuatu yang bisa kita tampilkan indah dipandang mata. Pakai gelang jam pakailah, pakai cincin pakailah. Niat untuk apa? Berelok-elok, dan ini sebagai niat supaya pemandangan umat Nabi Muhammad itu nyaman melihatnya. Dan kita niatkan menjalankan sunnah Nabi, pahala terus itu ya. Cincin sunnah Nabi, pahala. Ya kalau cincinnya mahal bagus. Berapa misalnya cincinnya sebutin 20 juta misalnya. Karena bertabur berlian, batunya berapa kerat, bagus. Gelang jam pakai yang 10 juta, bagus. Tujuannya apa? Memadahkan lawan orang mencinta dunia bahwa kami yang kelihatannya seperti ini, akhirat yang kami kejar, ternyata dunia nyerah kepada kami. Itu tampaknya mereka yang hubung dunia. Kami tidak capek-capek mengejar dunia, tapi dunia mengejar kami. Kami selalu ibadah kepada Allah. Ini loh yang terjadi kepada kami. Mana kalian yang mengejar dunia? Tampayakan. Mana ampun kalian? Kami yang seperti ini kau aja nukar gelang jam 10 juta. Kami seperti ini kau aja nukar cincin harga 20-30 juta. Kau aja. Akhirat yang dikejar dunia mau empati. Ikam mengejar dunia, mana buktinya? Ya itu tampayakan supaya orang sadar. Niatnya itu supaya orang sadar, oh ternyata mengejar akhirat itu lebih nyaman daripada mengejar dunia. Mengejar dunia belum tentu dapat uyuhnya, maka iya mengejar akhirat pahala dapat, dunia menyerah. Itu loh, paham lo ya? Ya lapar dan parot nih. Parasah 12 dah. Sedikit lagi. Pokoknya bila ada habis udah ambihan tuh bang. Jadi menuruti guru di pintangan pakaian nyaman aja, tapi menuruti akhlak lawan ilmu ini yang susah. Nah, tapi tata hati kita bila melihat orang berpakaian mirip dengan gurunya, jangan langsung disalahkan. Kalau bina memang ini dapat restu izin khusus daripada gurunya memakai itu, misalnya kayak itu. Allahu Akbar. Fi kulli yaumil ahadi majlisukum. Pada setiap hari Ahad majelis sidin setiap sore Ahad. Nah kaina malam Seninnya baca maulid. Itu kan amal sidin. Ahlul biladil banjari ya'tunakum. Penduduk Banjar ini mendatangi sidin. Memang domirnya di sini kum itu kepada abah guru maksudnya. Tapi ulun maknai langsung ke sidin aja supaya lebih nyaman gitu. Tagarrubul afham, mendekatkan pemahaman. Orang pondok mengerti ya kemana domir itu kembalinya. Nak ada pondok nggak aduh usah tahu di domir aku di sini kita makan di domir mun damar tahu di sini aku bisa nambah jupong. Nah itu majelis abah guru tuh tiap hari Ahad malam Senin baca maulid. Yaltaqitun naf'a bin ta'limikum. Orang-orang nah hadir ini yaltaqitun, mereka memutiki ibarat yaltaqitun itu menjumputi. Nah menjumputi. Yaltaqitun naf'a, mereka mengambil manfaat min ta'limikum dari pelajaran abah guru, dari pengajaran abah guru. Apa yang disampaikan guru diputiki orang. Bahkan banyak guru-guru kita itu yang mencatat kalam-kalam khusus abah guru sekumpul. Seperti kitab Fathul Mughni itu dicatat spesial kalam Syekh Muhammad Zaini. Dicatat ini yang disampaikan guru di pengajian, dicatat oleh anak muridnya. Apa yang disampaikan sini di ceramah dicatat oleh anak muridnya. Nah
Nah, itu namanya yaltaqituna nafa'a min ta'limikum. Dan kemudian ud'u lana wal muslimina rabbakum. Nah, kepada Abah Guru kata beliau, kami memohon doakanlah kami dan kaum muslimin kepada Tuhan dia. Abah Guru ini gawian sidin ketujuh mendoakan kaum muslimin. Tengah malam bangunnya mendoakan kaum muslimin. Kita mendoakanlah lawan guru-guru kita. Nah, ayo, anak murid yang baik pasti mendoakan kepada guru. Guru yang baik pasti mendoakan pula kepada anak murid. Anak murid itu didoakan, sabungol-bungolnya anak murid tetap didoakan. Ya Allah, inya bungol tapi hakon aja mengaji, berikan keberkahan. Kalau inya wahini kena alim, mudahan ada anak cucunya na alim. Itu Rasulullah itu gawian ketujuh mendoakan orang. Orang jahat sekalipun didoakan Nabi dengan kebaikan. Ketika Taif, orang Taif melempari Nabi, didoakan Nabi, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampunilah mereka karena mereka kada tahu. Beda dengan kita tuh, coba jangan malaikat nawari. Orangnya bertikam nah hampasakan ke gunung, hampasakan malaikat ada naik, mati. Benda yang berarti aku itu kita. Tapi Nabi gak ada. Nabi itu berpikir kalau dihampasi nang ini matian nya. Munnya kada dihampasi bang, inya dapat hidayah kena, anak inya dapat hidayah bisa. Atau inya kada dapat, anaknya dapat. Atau anaknya kada dapat, cucunya kada dapat. Nah, itu pikiran Rasulullah itu jangka panjang. Abu Jahal ya, kafir kan lawan Rasulullah. Tapi anaknya Abu Jahal kafir lah. Kada. Ikrimah itu jadi perawi hadis. Ikrimah bin Abu Jahal. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah. Ikrimahnya Muslim. Bapaknya aja nang bunda. Ikrimahnya bagus saya ke Islam. Itu jakanya Nabi pukul rata mati iran habis tambuk datang ke hitalunya. Tapi kan Nabi berpikir, mon abahnya kada dapat hidayah, mungkin anaknya. Nah buktinya Ikrimah itu masuk Islam, abahnya aja nang kafir. Nah itu. Jadi orang-orang seperti Abah Guru ketujuh mendoakan kepada kaum muslimin. Maka kita selalu memohon kepada beliau, doakan kami. Jika kita tuh datang ziarah kepada Sidin Abah Guru, pian mendengar aja, doakan kami, sampaikan hajat kami kepada Allah itu dan ini, itu dan ini. Kami nyadari pian ini parah lawan Allah. Kami ini banyak dosa, jauh lawan Allah. Pian lebih akrab, maka pian namu urusakan. Kami cukup di pian aja jembatan. Itu. Ilahuna qasidati liman hikum. Sampai disinilah qasidahku ini untuk memuji pian wahai Abah Guru. Arju minallahi bi an yaqbalakum. Ulun berharap mudahan di sini diterima. Nah, ini sekadar pujian kepada Abah Guru, riwayat hidup manaqib Sidin yang singkat tapi panjang. Singkat tapi panjang. Habib Omar pernah gue ucap gitu, Habib Omar bin Habib waktu mengomentari bagaimana Habib Mundir bin Fuad al-Musawa. Mundir itu kata beliau umurnya pendek tapi panjang. Pendek tapi panjang. Pendek memang zahir umurnya tapi panjang keberkahannya. Ini qasidah memang singkat tapi panjang kalau dijabarkan. Nah contohnya ini jam makan waktu sejam kurang 5 menit setengah 12. Tapi sudah jauh tahlil dan ibah ini doa aja lagi Habib Sodik tetap selesai. Qaballahu minkum sudah ibah nih makanan gitu. Dan kan sini kan ulun sampaikan ulun minta rela namun ada pemanggilan ulun nang kada pantas kurang tata krama kurang sopan ulun minta rela minta maaf dohir batin wan pian-pian barataan. Mudahan sabarataan yang hadir panjang umur sehat walafiat luaskan rezeki nang halal kabul barataan hajat nang mana dari mudahan lakas ampe nang mana belum kawin lakas kawin nang mana belum anak lakas bisi anak yang sudah bisi anak mudahan anaknya paasian sholihin sholihat mudahan kita barataan hidup berberkah selamat dunia sampai akhirat hidup kita beriman meninggal pun membawa iman dan tidak meninggal dunia kita barataan ini kecuali sudah memandang dan melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatin Nabi wa jami'i ahli baitih wa bi barakati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa bi barakati hadhihi al-lailah al-mubarakah lailatul jumu'ah ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.